Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Imam Al-Bukhari, hadis dengan nomor 4998, dijelaskan bahwa pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas utamanya adalah tilawah, tadarus, dan menghatamkan Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kemudian membuat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Dari sekian banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dikenal dengan Utsman bin Affan, di mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang kaya raya. Dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, investasi yang begitu banyak, usaha-usaha yang begitu banyak. Tetapi di tengah-tengah kesibukan Utsman bin Affan radhiyallahu an mengelola bisnis yang begitu banyak, beliau di dalam keterangannya diungkapkan bahwa beliau selalu menghatamkan Al-Quran setiap malam pada rakaat witir setelah salat tarawih. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar generasi para sahabat Rasulullah SAW yang mereka berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, termasuk generasi berikutnya dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama para salafus saleh pun juga mengikuti jejak dari para sahabat Rasul dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya, kata muridnya mengatakan, wa kana Syafi'i yakhtatimul Quran fi Ramadan bisittina khutmatan. Adalah Imam Syafi'i apabila dia masuk bulan suci Ramadan dan menghatamkan Al-Quran dengan 60 kali hataman. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika satu bulan dengan 60 kali hataman berarti satu hari Imam Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali. Begitu juga dengan imam madhab berikutnya adalah Imam Malik. Sebagaimana yang disampaikan oleh muridnya Imam Malik, wa kana Malik idza dakhala ila Ramadan. Adalah Imam Malik apabila masuk bulan suci Ramadan, ia meninggalkan membaca, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan majelis-majelis ilmu. Wa aqbala. Kemudian Imam Malik menghadapkan wajahnya fokus untuk tilawatil Quran bil mushaf, membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran pada mushaf. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah tentang Imam Malik, di mana beliau adalah seorang imam yang memiliki kesolehan luar biasa, waro dan takwaan yang sangat luar biasa, dan ahlu ilmi, sehingga ketika Imam Malik keluar dari rumahnya, maka murid-murid dan masyarakatnya akan mengikuti Imam Malik kemanapun Imam Malik itu akan pergi, karena mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dari Imam Malik. Konon dalam sejarah bahwa murid dan masyarakat yang selalu mengikuti Imam Malik itu jumlahnya tidak kurang daripada 70.000 orang. Dan yang dilakukan oleh Imam Malik ketika datang bulan suci Ramadan, ilmu-ilmu, ya, majlis-majlis ilmu dia tinggalkan, majlis-majlis hadis dia tinggalkan, lalu kemudian Imam Malik fokus untuk tilawah dan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan.
Begitu juga imam mazhab berikutnya adalah Imam Hanafi, di mana dalam keterangannya Imam Hanafi mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, siang hari 1 kali khatam, lalu kemudian malam hari 1 kali khatam, dan 1 kali khatam lagi ketika melaksanakan sholat tarawih. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar para alim ulama di kalangan ahli-ahli madhab, akan tetapi di dalam sejarah pun juga diungkapkan di mana seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ketika beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin, di mana tugas-tugas beliau begitu luar biasa, banyak mengelola rakyat, mengelola masyarakat, mengelola negara. Dan begitu banyak orang-orang yang tiap hari berdatangan menemui Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz hanya sekedar untuk mengadukan masalah dan minta pertolongan daripada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dikisahkan di dalam sejarah bagaimana Umar bin Abdul Aziz membukakan pintu rumahnya 24 jam untuk bisa menerima masyarakat yang mengadukan masalahnya kepada dirinya. Sampai suatu hari begitu banyak orang-orang pada bulan Ramadan, suatu hari pada bulan Ramadan begitu banyak orang-orang antri untuk menemui Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz untuk mengadukan masalahnya. Saat itu Umar bin Abdul Aziz mendengarkan setiap keluhan di antara masyarakatnya. Setiap kali keluhan dia catat di dalam tulisannya, ya. Lalu kemudian lisannya tidak pernah berhenti untuk qomat kamit. Satu persatu orang datang menyampaikan keluhannya, beliau catat, tetapi mulutnya tak pernah berhenti untuk qomat kamit. Begitu selesai orang mengadukan masalahnya, seorang syekh bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan di saat engkau menerima masyarakatmu yang mengadukan masalah? Tanganmu mencatat apa yang menjadi masalah mereka, bahkan engkau memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi mulutmu tetap qomat kamit, tak pernah berhenti dari awal sampai akhir." Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab yang disampaikan oleh syekh tersebut, "Wahai syekh, jika engkau memiliki waktu yang khusus untuk bisa menghatamkan Al-Quran, sementara aku tidak memiliki waktu khusus untuk bisa menghatamkan Al-Quran, karena begitu banyak persoalan-persoalan negara yang harus kami selesaikan, karena begitu banyak masyarakat yang mengadukan masalahnya kepada aku, sehingga aku tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Maka tidak ada lagi waktu yang bisa saya lakukan kecuali saat aku mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang begitu banyak. Pada saat itu aku mampu menghatamkan Al-Quran." Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat lain juga terkenal, ya, yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang biasa saja, bukan orang kaya seperti Utsman bin Affan, bukan orang yang terkenal dengan yang lain. Dia manusia biasa, masyarakat biasa yang memiliki kemampuan finansial yang luar biasa. Tetapi Abdullah bin Amr ini selalu menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali hataman. Dan malam harinya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Abdullah bin Amr selalu menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali hataman, kemudian Rasulullah SAW menasehati Abdullah bin Amr untuk tidak terlalu berlebihan dalam membaca Al-Quran. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Amr, "Wahai Rasulullah SAW," kata beliau, "tidak cukup rasanya aku menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan. Oleh karena itu ya Rasulullah, berikanlah dispensasi kepada aku, keringanan kepada aku, agar aku bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak dari itu semuanya." Rasulullah SAW kemudian memberikan keleluasaan, kalau begitu engkau boleh menghatamkan Al-Quran 20 hari 1 kali hataman. Yang berikutnya Abdullah bin Umar pun juga sama, "Wahai Rasulullah, belum cukup rasanya kalau seandainya aku menghatamkan Al-Quran 20 hari 1 kali hataman, izinkan, aku ingin lebih daripada itu."
Akhirnya tawar-menawar dilakukan antara Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Amr, yang kemudian Rasulullah SAW memutuskan, kalau begitu aku berikan keringanan buatmu untuk bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari dalam 1 kali khataman. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah yang disampaikan barusan, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang teramat berharga bagi kita. Bagi Anda semuanya yang ternyata diberikan kepercayaan untuk mengelola negara, menjadi pejabat, menjadi pegawai pemerintah, menjadi politisi dan lain sebagainya, lalu kemudian Anda mengatakan pada bulan Ramadan ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa menghatamkan Al-Quran, maka mari kita berkaca kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin yang begitu banyak tugas-tugas negara, tetapi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mampu menyelesaikan Al-Quran itu dengan khatam walaupun di tengah-tengah kesibukan dia. Jika kita misalnya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai para pedagang, pengusaha, bisnismen, bisnisnya di mana-mana, konglomerat dan lain sebagainya, begitu banyak bisnis-bisnis yang dikelola, lalu kemudian kita beralasan kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini karena kesibukan usaha kita, karena kesibukan bisnis kita. Mari kita berkaca kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu adalah seorang konglomerat yang sangat luar biasa. Bisnisnya di mana-mana, usahanya maju di mana-mana. Tetapi dengan kesibukan mengelola bisnis Utsman bin Affan, dia tidak meninggalkan untuk bisa mampu menghatamkan Al-Quran. Bahkan di dalam sejarah 1 kali hataman dalam 1 malam yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bagi Anda sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan yang banyak seperti orang-orang yang lain, hanya biasa-biasa saja, lalu kemudian Anda beralasan tidak memiliki kemampuan waktu untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, mari kita mengaca kepada Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang biasa-biasa saja, tidak seperti sahabat-sahabat besar yang lainnya, tidak seperti sahabat-sahabat kaya yang lainnya. Tetapi Abdullah bin Amr ternyata mampu menghatamkan Al-Quran yang tadinya 1 hari 1 kali hataman, lalu kemudian mendapatkan dispensasi dari Rasulullah SAW 3 hari 1 kali hataman. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah yang barusan saya sampaikan kepada hadirin semuanya dalam rangka untuk menjawab bagi siapapun yang memiliki alasan untuk tidak menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, maka jawabannya adalah para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para salafus saleh. Termasuk juga bagi Anda seorang ulama, seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang pengajar yang mungkin saja sibuk dengan tablignya, sibuk dengan ngajar di sekolah, ngajar di pesantren, ngajar di lembaga-lembaga pendidikan. Lalu kemudian Anda beralasan tidak sempat untuk menghafalkan, tidak sempat untuk menghatamkan Al-Quran karena kesibukan mengajar, karena kesibukan tabligh, karena kesibukan dakwah dan lain sebagainya. Mari kita berkaca kepada Imam Asy-Syafi'i, mari kita berkaca kepada Imam Malik yang ternyata majelis taklimnya begitu banyak, pengikutnya 70.000 orang. Tetapi ketika pada bulan suci Ramadan di tengah-tengah kesibukan dia berdakwah, bertablik dan lain sebagainya, mengajar dan lain sebagainya, ternyata beliau mampu menghatamkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan begitu banyak. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan bagi siapapun kaum muslimin di muka bumi ini ketika datang bulan suci Ramadan, tidak ada alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada alasan sibuk apapun, baik itu sibuk urusan negara, sibuk urusan bisnis, sibuk urusan kemanusiaan, sibuk urusan dakwah, lalu kemudian tidak menyempatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan menjadi tadzkirah bagi kita semuanya, bagi yang alfa menjadi tadzkirah bagi kita semuanya, yang kadang-kadang lupa, yang kadang-kadang hilaf, yang kadang-kadang malas untuk mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan.
Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.